Sebagai daerah yang masuk kategori tropis, pohon kelapa tumbuh subur, begitu juga di Bali. Pohon dengan julukan pohon seribu manfaat ini begitu indah menghiasi pantai-pantai elok idaman para turis. Begitu juga dengan pemakaian buah kelapa yang memiliki filosofi tertentu dalam kebutuhan sarana upacara keagamaan di Bali. Ada sebuah mitos yang berkembang terkait keberadaan pohon kelapa. Diceritakan sebagai berikut. Bermula dari kisah Dewa Brahma yang memiliki 4 kepala, Caturmuka. Saat itu Dewa Siwa melepaskan panah untuk memotong satu di antara 5 kepala Dewa Brahma sehingga Dewa Brahma menjadi berkepala 4. Maka Dewa Brahma pun disebut Pala Dewa Caturmuka. Lalu apa filosofi pohon kelapa yang menjadi referensi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum dan masyarakat Hindu? Dirangkum dari berbagai sumber, adapun filosofi yang dari pohon kelapa. Kerangka dasar agama Hindu adalah Tattva Susila Upacara. Tattva ini adalah filosofi atau tatwa. Susila adalah parilaksana atau tingkah laku. Upacara adalah simbol. Di dalam upacara yang ada di Bali ada upakara, ada simbol, ada banten. Jadi bagaimana kita tidak berhenti pada simbol? Walaupun simbol itu penting. Kalau yang ibaratkan Tattva Susila Upacara ini sebagai sebuah telur, maka upacara ini adalah kulit telur. Tattwanya itu adalah kuning telur, susilanya adalah putih telur. Nah, semuanya tentunya sudah tahu mana yang akan kita cari, inti mana yang akan kita cari. Tentu yang akan kita cari adalah kuning telur dan juga putih telur ini sebagai karma. Kalau kulit telur, kalau upacara ini tidak ada, kalau kulit telur tidak ada, bagaimana isi yang dua ini bisa terjaga? Jadi kulit telur penting untuk menjaga isi. Cuman kalau kita butuhkan, begitu kita mau konsumsi, janganlah dimakan sampai kulit telurnya. Nah, itulah filosofinya. Jadi kulit telur ini pinaka upacara, pinaka simbol. Di Bali niki ada banten, salah satu daripada yantra tersebut. Bahan yang dipakai untuk membuat banten ini adalah semuanya adalah simbol. Sudah tentunya sarana-sarana pembuatnya nika semuanya alami. Jelas disebutkan sarana untuk banten nika wenten yang disebut mataya. Mataya itu adalah pohon-pohonan. Ada daunnya yang dipakai, ada buahnya, dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan mantiga. Mantiga itu adalah hewan yang lahir 2 kali. Pertama dia lahir telur, kemudian telur ini lahir menjadi hewan tersebut. Itu disebut mantiga. Yang ketiga adalah maharia. Maharia ini adalah hewan yang lahir dari rahim ibunya langsung berbentuk hewan, seperti kambing, babi, dan lain sebagainya. Inilah ketiga bahan daripada banten atau upakara tersebut. Mataya, mantiga, maharia. Dirangkum dari berbagai sumber, adapun filosofi dari pohon kelapa. Sebuah filosofi kepribadian di mana umumnya yang terlihat baik akan memberikan kita penilaian baik, lalu yang terlihat buruk pun akan memberi penilaian buruk kepada kita. Sementara itu dari pohon kelapa kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Cara pandang kita dalam menilai kepribadian seseorang bagaikan seperti buah kelapa yang menunjukkan kematangan cara berpikir dan berperilaku.
Dalam kematangan, buah kelapa di dalamnya terdapat air yang kemurniannya tetap terjaga serta memberikan kehidupan untuk tunas-tunas baru yang akan tumbuh kembali. Manfaat kelapa sangat banyak dalam kehidupan orang Bali. Buahnya sebagai sarana dalam upacara adat dan agama. Dalam upacara yang tergolong utama, buah kelapa harus ada sebagai sarana isi alam. Kelapa yang diperlukan adalah nyung gadang atau mulung yang dalam pengider-ideran dilokasikan di utara sebagai simbol warna hitam atau gelap. Nyu bulan dilokasikan di timur sesuai dengan warnanya putih atau petak. Nyu udang dilokasikan di selatan karena warna kulit tapuknya merah atau bang. Nyu gading dilokasikan di barat, simbol warna kuning. Nyu bejulit dilokasikan di barat laut sebagai simbol warna kulitnya hijau atau gadang. Nyu bojog dilokasikan di timur laut karena warna sabut kelapa agak abu-abu atau kelau. Nyu rangda di tenggara sebagai simbol warna ros atau dadu, dan Nyu surya di barat daya sebagai simbol warna jingga. Sedangkan Nyu sudamala dilokasikan di tengah-tengah. Apa yang dipakai sebagai simbolnya sehingga ia ditempatkan di tengah-tengah? Hal itu jelas akan didapatkan dalam membuat upakara pulakerti atau bagil. Dalam upacara tingkatan utama, sedangkan untuk jenis kelapa lainnya seperti nyuh bongol, nyuh arum biasanya dipergunakan untuk membuat minyak kelapa dan sering sebagai bahan ramuan obat secara tradisional. Kalau Titiang lihat terjadinya pohon kelapa ini berkaca dari lontar Raja Pengerekan Bungka ini. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu pada saat ada wabah yang menyerang dunia ini. Jadi semua pohon-pohonan dimasuki oleh energi negatif yang berdampak kepada isi alam semesta ini. Ada binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian binatangnya mati. Begitu juga manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan tersebut juga meninggal. Nah, terjadilah wabah yang sangat luar biasa. Pada saat tersebut, dari Swarga Loko, diutuslah Begawan Wrespati untuk turun ke dunia untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab daripada wabah tersebut. Kemudian Begawan Wrespati turun ke dunia ini melakukan tapa yoga samadhi untuk mencari apa penyebabnya. Kemudian diketahui penyebab dari wabah ini yang merasuki semua tumbuh-tumbuhan itu adalah buta dasa angkara bumi. Itu nama bubutan yang masuk ke tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau mohon anugerah kepada Dewata Nawasanga agar mampu melenyapkan semua yang menyebabkan wabah ini. Kemudian karena ketulusan Begawan Wrespati ini, turunlah Dewata Nawasanga. Yang pertama, Batara Iswara turun dengan memberikan tirta amerta. Kemudian percikan tirta amerta ini sampai pada tanah. Kemudian tumbuhlah di sana kelapa, di Bali kita menyebutnya sebagai nyuh bulan, yang berwarna putih kekuning-kuningan. Artinya putihnya lebih dominan. Kemudian turunlah Batara Maheswara memerciki tirta amerta. Kemudian tirta amerta menyentuh tanah. Kemudian tumbuhlah kelapa atau nyuh rangda. Kemudian turunlah Batara Brahma memerciki tirta amerta. Dan tumbuhlah di dunia ini nyuh udang. Kemudian turunlah Batara Rudra memerciki tirta amerta. Sampai di tanah tumbuhlah nyuh surya. Kemudian turunlah Batara Mahadewa memerciki tirta. Begitu tirta menyentuh tanah, tumbuhlah nyuh gading. Kemudian turunlah Batara Sangkara memerciki tirta amerta.
tumbuhlah Nyuh Julid. Kemudian turunlah Betara Wisnu memerciki tirta amerta, menyentuh bumi, tumbuhlah Nyuh Mulung. Kemudian turunlah Betara Sambu memerciki tirta, kemudian tumbuhlah Nyuh Bojok. Dan paling terakhir turunlah Betara Siwa memerciki tirta amerta, kemudian tumbuhlah Nyuh Sudamala. Nah, dari ke-9 pohon kelapa ini pada awalnya yang tumbuh, yang memberikan manfaat yang luar biasa kepada kehidupan manusia yang ada di alam semesta. Jadi dengan turunnya tirta amerta, maka wabah pada saat tersebut bisa diatasi. Inilah sesuai dengan lontar Raja Pangrekan Bungkak, bagaimana terjadinya pohon kelapa yang di Bali disebut dengan ke-9 pohon kelapa ini disebut dengan Nyuh Meadan. Makanya di dalam Pedudusan Agung atau Pedudusan Manawaratna memakai ke-9 bungkak ini. Dan di Pedudusan Alit yaitu Pedudusan Catur Kumba memakai bungkak yang Nyuh Bulan, Nyuh Udang, Nyuh Gading, bungkak Nyuh Gading, kemudian Nyuh Mulung. Sebagai porosnya di tengah memakai bungkak Sudamala. Itulah yang disebut dengan Pedudusan Catur Kumba dan Pedudusan Manawarat. Sebuah filosofi tentang kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan suatu perasaan yang mampu menerima apa adanya dan berperilaku seperti biasanya. Pohon kelapa juga memiliki prinsip kesederhanaan ini, di mana tempat hidup yang dapat menyesuaikan terhadap jenis tanahnya. Kesederhanaan pohon kelapa ini juga masuk dalam prinsip agama Hindu. Kelapa yang kelihatannya tidak menarik namun memberikan manfaat yang luar biasa. Penggunaan kelapa sebagai sarana upacara disebutkan sebagai unsur penting yang menunjukkan warna dari keberadaan para dewa. Lalu apa saja fungsi bungkak dalam setiap rangkaian upacara agama Hindu? Kalau tidak melihat fungsi dari bungkak itu, yaitu yang pertama, yaitu sebagai niasa atau sebagai simbol. Nah, sebagai niasa atau simbol, bungkak Nyuh Gading, kita berbicara sekarang mengenai bungkak Nyuh Gading. Sebagai niasa Ida Betara, maka bungkak Nyuh Gading itu dipakai pada saat upacara metatah, yang ditaruh bungkak Nyuh Gading itu pada Balai Gading dan digambar Semara Ratih. Artinya sebagai stana daripada Sang Hyang Semara Ratih. Kemudian kita mohon Waranugraha agar Sang Hyang Semara Ratih memberikan tuntunan kepada orang yang metata agar mampu melenyapkan atau mengendalikan sadripunya dan merubah menjadi sadguna, dan mampu mengendalikan Semara Beda menjadi Semara Dudu. Nah, itulah fungsi bungkak Nyuh Gading yang ada di Balai Gading. Itu sebagai stana Sang Hyang Widi. Dan ada juga bungkak Nyuh Gading yang Titiang katakan tadi, yaitu sebagai pedudusan. Itu ada yang memakai 4 yang disebut dengan pedudus Catur Kumba dan memakai 1 poros. Ada yang memakai 9 kalau pedudusan besar, pedudusan Manawaratna. Ada juga fungsi bungkak sebagai pemerlina. Di sini di saat upacara metatah tersebut, begitu sangging niki natah untu atau gigi yang metatah itu, sisa-sisa tatahan itu yang dikeluarkan lewat ludahnya, maka ludahnya ini dimasukkan ke dalam bungkak Nyuh Gading yang tujuannya adalah merelina sadripu sehingga menjadi sadguna. Itu fungsi bungkak Nyuh Gading sebagai perlina.
Ada juga fungsi bungkak nyo gading sebagai pralina yang kita pakai di dalam suku tunggal. Saat upacara pengabenan, begitu layon ini habis digesang, kemudian hanya tinggal sisa tulang. Maka tulang yang sudah dihaluskan niki, yang digosok niki, ditempatkan di bungkak nyo gading sebagai alas daripada suku tunggal ini. Kenapa memakai bungkak nyo gading? Karena bungkak nyo gading fungsinya sebagai pralina. Nantinya tulang yang telah dihaluskan ini dianyut di segara. Dan juga saat Sang Hyang Pasupati turun ke Bali, beliau sebagai stana beliau adalah bungkak nyo gading. Jadi bungkak nyo gading ini dipakai sebagai pralina pada saat dipakai di dalam suku tunggal tersebut. Filosofi tentang kematian di mana manusia yang hidup akan selalu menunggu mati. Lahir, hidup, dan mati adalah hal yang harus dijalani sebagai manusia. Di mana kematian itu sendiri adalah hal tetap menjadi misteri akhir perjalanan hidup manusia. Pohon kelapa menjawab mengenai sifat akan kematian seperti yang terjadi pada pohon kelapa. Karena bukan hanya kelapa tua saja yang akan jatuh dari pohonnya, namun kelapa yang masih kecil atau bungsilnya pun bisa jatuh dari pohonnya. Hal ini menggambarkan kematian itu tidak hanya dialami oleh yang sudah berusia lanjut, namun yang masih muda dan kecil pun akan mengalami hal yang sama. Selain itu, buah kelapa yang tua juga bisa bertahan di pohonnya sampai bertunas kembali. Hal ini menggambarkan usia manusia bisa berlanjut. Hal ini pula yang menjadikan bungkak nyo gading memiliki peranan penting dalam upacara Pitra Yadnya dan Manusia Yadnya. Ada juga yang dipakai sebagai pralina di saat Buddha Klion pegatuaan. Di dalam Sundarigama jelas disebutkan, begitu Buddha Klion pegatuaan, penjor itu diturunkan, sarana yang dipakai sebagai pembuat penjor itu dibakar, kemudian masukkan ke dalam bungkak nyo gading, ditanam di tanah. Itu disebutkan di dalam lontar Sundarigama. Jadi sebagai pemeralinonya adalah bungkak nyo gading ini. Dan juga di dalam acara menstanakan Dewa yang atau Dewa Pitara. Begitu habis menstanakan Dewa yang dari adegan, maka adegan ini setelah disilihasi, kemudian semua ini dibakar, dimasukkan ke dalam bungkak nyo gading, ditanam di belakang pelinggih kemulan. Kalau menstanakan di kemulan. Nah, itulah fungsi-fungsi perlina daripada bungkak nyo gading. Ada fungsi penyucian dari bungkak nyo gading. Ini yang paling banyak sekali. Fungsi penyucian. Yang pertama, ada fungsi untuk menyucikan atau melukat. Walaupun bungkak nyo gading ini tidak dirajah, dia sudah memiliki fungsi pembersihan. Apalagi ditambah dengan rerajahan yang sudah tentunya sesuai dengan apa yang diingin, manfaat apa yang diingini. Kalau sebagai pembersihan, sudah tentu dia akan merajah dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembersihan tersebut. Seperti mohon, tirta, amerta, dan lain sebagainya. Dan pengurip-uripnya dengan dasa bayu, itu dirajah dengan itu. Jenis kelapa yang lain seperti kelapa atau nyo bojong, rangda, mulung, dan julit juga dipergunakan untuk sarana dalam upacara agama Hindu. Di samping itu, serabut kelapa dalam Mabiokala yang berbelah tiga sebagai simbol dari Triguna. Di antara banten atau sarana upacara, penggunaan kelapa juga disebutkan, yakni kelapa dalam hiasan pada penjor yang melambangkan kemakmuran. Kelapa di dalam isian daksina sebagai simbol pawitra atau air keabadian, tirta amerta atau lambang alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan ke dalam dan 7 lapisan keluar.
Ada juga kelapa bungka, yaitu kelapa yang kecil berwarna kuning yang disebut nyuh gading, dipergunakan dalam kelengkapan seperti durmanggala, prayascita yang fungsinya menyucikan pikiran. Makanya banyak orang yang melukat dengan bungkak nyuh gading sebagai pembersihan. Ada juga sebagai pembersihan. Bungkak nyuh gading itu sebagai pelengkap banten prayascita. Setiap banten prayascita pasti ada bungkak nyuh gading. Nah, prayascita yaitu penyucian pikiran dengan sarana bungkak nyuh gading. Karena di dalam Menawa Dharma Sastra jelas disebutkan, tubuh ini dibersihkan, disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kejujuran, roh disucikan dengan tapa berata, kemudian budi disucikan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang pikiran. Agar pikiran ini suci sehingga munculnya kejujuran, maka prayascita ini berperan. Prayascita, cita adalah pikiran. Maka bungkak nyuh gading ditempatkan sebagai pembersihan. Kemudian titiang naikkan prayascita. Prayascita biasa, prayascita kawi, kemudian paling atas adalah prayascita luwih. Di dalam prayascita luwih juga ada bungkak nyuh gading. Jadi setelah disucikan pikiran ini sehingga muncul kejujuran, dengan kejujuran muncul kecerdasan, dengan kecerdasan muncul pengetahuan, maka disebut luwih yang kita harapkan. Makanya bungkak nyuh gading ditempatkan di prayascita luwih. Kalau penyucian terhadap roh, bungkak nyuh gading ditempatkan di banten yang namanya Dius Kameligi. Pada saat ngaskara penyucian roh yang merubah roh, orang begitu mati, maka rohnya disebut dengan Petra. Kemudian disucikan, salah satu sarananya adalah banten Dius Kameligi yang di dalamnya ada bungkak nyuh gading, maka Petra berubah menjadi Pitra. Kemudian upacara pengabenan. Ada juga Dius di dalamnya bungkak nyuh gading sebagai penyucian sang roh. Sehingga setelah pengabenan, maka sang Pitra akan berubah menjadi Pitara setelah disucikan. Kemudian di saat upacara nyekah atau atmawadana, juga ada Dius. Di dalamnya juga bungkak nyuh gading yang berperan Pitar untuk penyucian sang roh. Maka sang Pitara ini akan berubah menjadi Dewa Pitara setelah disucikan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari bungkak nyuh gading sebagai penyucian. Kemudian sebagai wara nugraha, sarana untuk wara nugraha. Di dalam pewintenan, ada di Banten pewintenan Saraswati, ada bungkak nyuh gading. Tadi di awal yang sudah sebutkan, di India disebut dengan Saraswati, sehingga Banten Saraswati ada bungkak nyuh gading. Di Bali disebut dengan Degan, yaitu Kaduagan, sehingga bungkak nyuh gading ada pada pewintenan Saraswati. Jadi bungkak nyuh gading ini saat orang mewinten Saraswati, inilah yang terakhir yang disiratkan dan diminum oleh yang mewinten agar mendapat wara nugraha dari Sang Hyang Aji Saraswati, sehingga memudahkan orang yang mewinten ini untuk mempelajari sesuatu, dan dengan pengetahuan ini dia akan menjadi pintar dan cerdas dan bisa meningkatkan cenyananya. Jadi bungkak nyuh gading sebagai wara nugraha. Yang lain bungkak nyuh gading semua orang tahu, ditempatkan pada saat upacara yaitu di Sanggar Surya. Bungkak nyuh gading disebutkan di dalam lontar Raja Pangrekan Bungkak sebagai tirta langit atau toyo tawar. Jadi bungkak nyuh gading yang ditempatkan di Surya ini sebagai pemaripurna. Mohon wara nugrahan Ida Betara agar upacara yang kita lakukan ini sempurna. Disebutkan di dalam sastra seperti ini.
kekirangan Banten ditutupi oleh puja sang pemuput. Kekirangan puja sang pemuput ditutupi oleh jenyana sang pemuput. Kekirangan jenyana sang pemuput ditutupi oleh tirta yang dibuat oleh sang pemuput. Kekurangan tirta sang pemuput diparipurna oleh bungkak Nyuh Gading yang ada di Surya yang disebut sebagai tirta langit. Buah kelapa kuning gading bukan sekadar hanya sebagai pelepas dahaga ketika haus atau air bisa diminum untuk membantu ion tubuh ketika mengalami dehidrasi. Akan tetapi bagi umat Hindu di Bali, memiliki fungsi yang luar biasa. Tentunya kelapa merupakan hal yang sering dilihat ketika upacara di pura-pura atau tempat lainnya. Bahkan kelapa menjadi suatu bagian penting sarana utama dari upacara di Bali. Sebab kelapa bisa digunakan sebagai daksina, sebagai sarana pengelukatan, pamrascita, sebagai simbol-simbol dewa-dewa, simbol bumi. Salah satu kelapa yang paling sering digunakan dalam upacara yakni kelapa gading atau bungkak Nyuh Gading. Kelapa ini memiliki filosofi yang sangat besar untuk umat Hindu. Di samping sebagai wara nugraha, sudah tentunya bungkak Nyuh Gading banyak sekali dimanfaatkan sebagai usada. Sebagai usada ini karena satu secara ilmiah bungkak Nyuh Gading kandungan vitamin C-nya tinggi sehingga bisa membangkitkan daya tahan seseorang terhadap penyakit, dan juga kandungan kalsiumnya tinggi sehingga bisa menguatkan tulang. Dan juga bungkak Nyuh Gading ini bisa di dalam usada itu dimanfaatkan sebagai pembersihan, terutama terhadap penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tersebut gangguan pada pikirannya. Maka dilukatlah dengan bungkak Nyuh Gading ini agar semua tubuhnya ini bersih sehingga pikirannya menjadi bagus. Itu bungkak Nyuh Gading yang dimanfaatkan sebagai sarana usada. Ada juga bungkak Nyuh Gading yang dimanfaatkan sebagai pengurip. Tadi ada sebagai pralina, ada juga sebagai pengurip. Orang yang mempelajari sesuatu, kemudian dalam tubuhnya diisi rerajahan dan lain sebagainya untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuh ini. Terakhir dihidupkan dengan serana bungkak Nyuh Gading. Dan banyak lagi penggunaan bungkak Nyuh Gading di dalam ritual atau kehidupan kita yang ada di Bali. Pesan Titiang kepada umat Hindu khususnya yang ada di Bali, sebegitu pentingnya peran bungkak Nyuh Gading, dan tidak terlepas kelapa atau bungkak-bungkak yang lain yang Titiang sebutkan tadi. Bagaimana kita menjaga kelestarian daripada pohon kelapa, pohon bungkak, pohon Nyuh Gading ini, dan juga kelapa yang lainnya. Karena pohon kelapa ini dari ujung daunnya sampai akarnya sangat berguna bagi kehidupan kita. Titiang sarankan begitu ada lahan-lahan yang tidak terpakai, tanamilah pohon kelapa, terutama kelapa yang kita sebut Nyuh Maadan. Sekarang yang sudah hampir punah dari ke-9 kelapa itu adalah Nyuh Rangda dan Nyuh Bojok. Sangat sulit kita dapatkan. Jadi bagi pemirsa yang mendengar ini, Titiang mohon bagaimana bisa membudidayakan tumbuhan ini. Karena pada dasarnya sarana upacara, sarana upakara ini kita manfaatkan agar pohon atau tumbuhan yang kita pakai ini tetap aja lestari di muka bumi ini. Dengan lestarinya tumbuh-tumbuhan, maka kehidupan kita di dunia ini juga akan berbahagia. Maka tercapailah tujuan agama, yaitu moksartem jagat dita yace.
Peran kelapa dalam kehidupan masyarakat Bali sangat besar. Nilai ekonomis kelapa menjadikan tanaman kelapa menjadi salah satu komoditas manusia Bali dalam berkehidupan. Produk pohon kelapa mulai dari daun muda dan tua, bunga, buah muda dan tua, dan batangnya semua digunakan manusia Bali sebagai bahan utama makanan, bahan bangunan, serta kerajinan tangan. Dalam tulisan ini disoroti penggolongan kelapa menurut budaya Bali dengan ciri-cirinya. Paling tidak ada 12 macam jenis kelapa di Bali, yaitu nyuh bulan, kelapa bulan, nyuh udang, kelapa udang, nyuh gading, kelapa kuning, nyuh gadang, kelapa hijau, nyuh sudamala, kelapa sudamala, nyuh bojok, kelapa kerai, nyuh surya, kelapa matahari, nyuh rangde, kelapa rangde, nyuh bejulit, kelapa ikan julit, nyuh bongol, kelapa tuli, nyuh mulung, kelapa mulung, dan nyuh harum, kelapa harum. Tujuan pemaparan ini yaitu agar penggolongan etnobotani tersebut dilestarikan sehingga menjadi pemahaman bersama. Tanpa pemahaman, maka upaya pelestarian akan menjadi kering tanpa makna. Diharapkan dengan pemahaman timbul kepedulian untuk berpartisipasi dalam pelestariannya.